Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dilan berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar hotel. Dirinya tersenyum geli membayangkan gadis kelinci itu terlihat begitu senang akan menaiki kincir raksasa bersama Alfa. Dilan sempat mengerutkan keningnya sesaat, berpikir tentang Alfa yang biasanya memang baik, tapi tidak berlebihan seperti saat ini. Apa Alfa menyukai Kirana? Pikiran konyol Dilan terus berlanjut hingga daring ponsel membuyarkannya. Ia menatap layar ponselnya sambil mendengus dan menjauhkan ponselnya, berusaha tidak peduli. Dilan tidak ingin wanita itu mengusik kehidupannya lagi. Meski Dilan tidak menjawab panggilan tersebut, wanita itu tidak berusaha menghentikan panggilannya. Dilan tetap tidak peduli dan meranjak dari ranjang menuju kopernya, mengambil sebuah tabung plastik kecil berisi butiran pil, lalu mengeluarkan isinya dan memindahkan sebagian pil tersebut ke dalam tabung plastik kecilnya. "Sedang apa?" tanya manajerku yang masuk tanpa menimbulkan suara gaduh dan cukup membuat Dilan terkejut. Dilan memperlihatkan tabung tersebut, cuma memastikan vitaminku masih banyak. "Belakangan ini kamu peduli dengan kesehatan tubuhmu?" Manajerku berdiri memunggungi Dilan sambil meregangkan otot-otot tubuhnya yang kaku. "Jujur saja aku senang kamu begitu." "Iya, aku gak mau jatuh sakit. Apalagi akhir tahun ini aku harus melakukan tur konser album baru ke beberapa daerah dan negara tetangga," jelasnya sambil memperhatikan manajerku yang sepertinya mencari Alfa di dalam kamar. "Kalau nyari Alfa dia gak ada, mungkin lagi jalan-jalan di sekitar hotel." "Oke, sebaiknya kamu istirahat. Aku gak mau kamu jatuh sakit atau kelelahan seperti hari ini. Adegan untukmu besok sangat banyak." Banyak hal yang membuat Kirana senang hari ini, dari jaket pemberian Alfa, meski ia berikan ke Dilan karena sakit, lalu janji Alfa yang mau mengajaknya menaiki kincir raksasa. Semua itu membuat dirinya tidak bisa tidur, hingga ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Langkah kaki gadis itu berhenti ketika memasuki sebuah ruangan yang merupakan kolam renang hotel yang dihujani dengan cahaya lampu sehingga membuat air di dalam kolam tersebut terlihat lebih biru dan berkilauan. Matanya kembali menyapu ruangan tersebut dan pandangannya tertuju pada sosok laki-laki yang sedang duduk di tepi kolam sambil melamun memegangi ponselnya. Dengan cepat ia menghampiri laki-laki itu dan menyapanya. "Alfa." Kirana bisa melihat keterkejutan dari mata laki-laki itu saat melihatnya. "Kirana?" Alfa melirik jam tangannya. "Kamu gak bisa tidur juga?" Kirana menganggukkan kepalanya dengan cepat sambil tersenyum malu karena Alfa menyuruhnya duduk di sebelahnya. Bibirnya tidak bisa berhenti tersenyum saat duduk bersebelahan dengan Alfa. "Gimana keadaan Dilan?" "Kamu belum ketemu Dilan?" Alfa menggelengkan kepalanya. "Dia sudah baikan." Alfa tersenyum. "Sudah lebih akrab sama Dilan." Kirana mengangkat tangannya, menempelkan telunjuk dan ibu jarinya di hadapan Alfa. "Sedikit, tapi tetap aja masih nyebelin. Tapi yang menggemari Dilan banyak loh." "Oh ya? Tapi aku gak bakal menjadi penggemar dia," jelas Kirana percaya diri. "Kita lihat aja nanti." Alfa tertawa saat melihat Kirana berkata dengan penuh keyakinan, dan ia sempat memandangi gadis itu sebentar saat Kirana tertawa. "Ada tempat yang mau kunjungi nggak selama di London?" "Museum dan London, iya. Soalnya selama ini aku cuma bisa melihat di televisi sama buku." Alfa tersenyum lalu menepuk bahu Kirana dengan lembut, yang sontak membuat Kirana terkejut sekaligus senang. "Mau minum sesuatu di Spektrum?" Tidak terasa syuting sudah hari ketiga, sedangkan di hari kedua syuting lebih banyak dilakukan
di Heidi Park. Sesekali berganti tempat. Hari ini adegan demi adegan dilewati dengan sempurna. Kirana bekerja dengan penuh semangat dan tidak sabar menunggu syuting selesai untuk menagih janji Alfa. Sesekali ia melirik jam tangannya dan waktu terasa lebih lambat dari biasanya. Sudah gak sabar ya? Dylan berdiri di sebelah Kirana tanpa menoleh pada gadis itu. Laki-laki itu terlihat sedang bersiap-siap untuk adegan berikutnya. Kirana menoleh pada Dylan. Ia tidak dapat melihat jelas wajah Dylan karena silau. Tapi ia tahu laki-laki itu begitu bersemangat. Kok tahu? Dylan tersenyum sinis dan menunjuk kening Kirana. Nih ada tulisannya. Kirana berpura-pura menghapus tulisan yang ada di keningnya sambil tertawa geli. Kamu lihat Alfa? Terakhir kali aku melihat dia menerima telepon. Harus nggak? Aku nggak tahu lagi. Dylan mengangkat bahunya. Gue juga belum lihat dia lagi sih. Dylan mengangguk pada arah sutradara. Sorry, gue harus pergi. Masih ada satu adegan lagi yang paling gue benci. Apa? Lari, jawab Dylan sambil meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku. Gitar gue sudah lo simpan kan? Kirana mengangguk. Tapi kamu sudah sehat kan? Sudah lebih baik kan? Sambil berlari ke arah sutradara, ia menjentikan jarinya pada Kirana. Seperti yang kamu lihat, aku sehat banget. Wajahnya terlihat begitu bersemangat membuat Kirana merasa sedikit tersipu saat laki-laki itu menyebutnya kamu, dan mata Kirana hampir tidak berkedip sedikit pun saat kamera mulai merekam. Dari jauh Kirana memperhatikan Dylan berlari mengejar model wanita tersebut yang berdiri di sekitar tembok pembatas sambil memandangi sungai Thames. Dylan berlari cukup jauh dan wajahnya seakan-akan takut kehilangan wanita tersebut. Jantung Kirana berdegup saat melihat adegan tersebut. Terlihat nyata baginya. Tanpa Kirana sadari, kakinya melangkah semakin dekat ke belakang sutradara dan melihat adegan tersebut dari layar kecil yang ada di hadapan sang sutradara. Suasananya begitu romantis dengan London Eye sebagai latar belakangnya. Semua kru bertepuk tangan saat syuting selesai dan saling mengucapkan selamat. Terima kasih, seru Dylan yang puas dengan hasilnya. Tidak terasa syuting yang begitu melelahkan selesai sesuai dengan jadwal yang sudah diperkirakan. Kirana berlari menghampiri Dylan dan memberikan sebotol air mineral karena terlihat begitu lelah. Kamu gak apa-apa? Dylan berdecak kesal. Seperti yang lo lihat, gue sehat, gak sakit. Gue ingetin ya, jangan pernah tanya kayak gitu terus ke gue. Oke? Maaf, aku cuma khawatir. Dylan menyerahkan botol air mineral tersebut ke tangan Kirana. Gue ada wawancara, lo sudah ketemu sama Alfa? Belum, aku akan mencarinya sekarang. Gak perlu, gue telepon dia aja. Gue heran banget sama para reporter itu. Bisa ya mengejar berita sampai ke London. Katanya sambil menempelkan ponselnya dan sepertinya tidak butuh lama, Alfa sudah menjawab panggilannya. Ya oke lah. Ada apa? Gue disuruh wawancara sendirian, jawab Dylan sambil memasukkan ponselnya dengan kasar ke dalam saku. Oh ya, katanya lo tunggu aja di sini, nanti dia nyusul. Kirana menganggukkan kepala sambil tertawa penuh semangat. Dylan mendekatkan dirinya ke arah Kirana dan membisikkan sesuatu. Dari nada suaranya, dia juga begitu bersemangat. Apa sebaiknya gue ralat kata-kata gue waktu itu ya? Soal jangan terlalu banyak berharap sama dia ya. Goda Dylan dan membuat pipi Kirana memerah. Dylan menghembuskan napas pelan, menaikkan kedua kakinya ke atas meja yang berada di depannya dan membenamkan tubuhnya ke sofa yang empuk, lalu memejamkan matanya. Kali ini ia ingin bersantai di hotel seorang diri. Manajer Koh sedang pergi dan Alfa juga akan pergi bersama Kirana. Ia menggeram kesal. Alfa,
dan Alfa hanya menoleh lalu kembali sibuk dengan kegiatannya. Lo gelisah begitu karena gak sabar mau pergi. Kok lo tahu sih? Iya, cepetan pergi ya. Gue mau bersantai sendirian, gak ada yang ganggu. Gue mesti pakai baju apa nih? Dilan membuka matanya. Wow, lo cuma jalan-jalan kali. Pakai aja sweater rajut hijau yang baru aja lo beli. Thanks bro. Alfa segera mengganti pakaiannya lalu bergegas pergi. Setelah Alfa pergi dan suasana sepi, tanpa sadar Dilan terlelap di sofa selama beberapa jam. Saat ia terbangun, waktu sudah menunjukkan pukul 6. Tidak ada siapa-siapa di kamar hotel. Manajer belum kembali, begitu juga Alfa. Ia mengusap wajahnya, meregangkan otot-otot tubuhnya yang kaku akibat tertidur terlalu lama di sofa. Dilan mengambil mantelnya. Ia menuju balkon kamarnya. Dari situ ia bisa melihat pemandangan kota London malam hari dan ia langsung tersenyum saat melihat London. Ia teringat Kirana yang begitu bahagia akan menaikinya bersama Alfa. Si kelinci pasti lagi senang di sana. Dilan mengulurkan tangannya ke depan dan mencoba mengukur London yang terlihat sebesar telapak tangannya. Cukup dingin berada di balkon terlalu lama. Dilan memilih mandi air hangat. Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk dan melilitkan di pinggang. Saat keluar dari kamar mandi, ia terkejut melihat Alfa sudah duduk di sofa. Gimana cara jalan-jalannya? Mendebarkan. Jelas Alfa cengengesan sambil memperhatikan Dilan sibuk berpakaian. Mendebarkan. Dilan mencondongkan tubuhnya tidak mengerti. Apa dia suka si kelinci? Iya, udah lama banget gue gak jalan-jalan kayak gini sama dia. Kita makan malam bareng sambil mendengarkan musik. Mendengar penjelasan Alfa membuat Dilan semakin bingung. Memangnya Alfa dan si kelinci sudah saling kenal? Dia semakin cantik. Oh ya, dia titip salam buat lo. Katanya sudah beberapa kali dia telepon, tapi lo gak pernah jawab panggilan telepon dia. Dia? Dilan mengerutkan keningnya. Iya, Pevita. Siapa lagi? Alfa mengambil segelas air lalu meletakkannya di meja dan kembali bersantai. Dia kan tahu kita di sini karena gue yang kasih info. Dilan membelalakan matanya tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ia segera bergegas dan mengambil mantel tebal miliknya dan pergi. Tunggu, lo mau kemana buru-buru? Dilan memandang Alfa dengan sorot mata tajam dan penuh amarah. Lalu pergi begitu saja tanpa memberikan jawaban. Hawa dingin begitu terasa saat angin bertiup cukup kencang di musim gugur. Meski mantel Kirana sudah cukup tebal, ia hampir mati rasa duduk menunggu begitu lama. Sesekali ia berdiri untuk meregangkan tubuhnya yang kaku. Kirana meniup telapak tangannya yang mengenakan sarung tangan rajut agar lebih hangat. Hidungnya pun mulai pilek. Kirana menatap orang-orang yang berada di sekitarnya. Banyak dari mereka datang bersama keluarga atau bersama teman-teman mereka. Tapi tidak sedikit juga pasangan muda yang datang. Mereka semua mengambil foto selfie di pinggiran pembatas dengan latar belakang London. Kirana merasa malu saat para pasangan tersebut berciuman mesra atau duduk sambil tertawa mesra. Mereka benar-benar menikmati pemandangan sore di sekitar mereka sambil berbagi cinta. Dan Kirana lebih suka menatap sungai Dames dengan beberapa kapal kecil di atasnya. Untuk yang kesekian kali, gadis itu melirik jam tangannya. Sudah lebih dari 2 jam ia menunggu. Kirana mencoba menghubungi Alfa, tapi tidak aktif. Sebentar lagi pasti datang, pikirnya yang masih berusaha membela Alfa. Gadis itu menunduk memandang sepatu bot coklat yang ia kenakan. Sesekali ia memainkan kakinya, menendang-nendang angin. Ia menghela nafas berat sambil tersenyum kecut. Matanya mengerjap berkali-kali menahan malu dan tangisnya yang bisa saja tumpah karena terus duduk sendirian dan sesekali berdiri memandangi sungai Dames yang mulai gelap dan memantulkan bias cahaya lampu yang indah.
Kirana memasukkan tangannya ke dalam kantong jaket dan mengeluarkan 2 lembar tiket. Di kertas tersebut tertulis pukul 5 sore. Sudah lewat 1 jam dari yang seharusnya. Ia meremas tiket tersebut dan menyimpannya kembali ke saku jaket sambil mendengus pelan. Ia bisa melihat uap napasnya mengepul di hadapannya dan membuatnya terasa bodoh. Kirana melangkahkan kakinya. Ia berpikir untuk membeli tiket baru dan menaikkan wahana itu sendirian daripada harus kembali ke hotel dengan perasaan kecewa. Kelinci? Kirana menoleh pada arah panggilan tersebut, menautkan kedua alisnya dan mengerjapkan matanya. Dilan? Entah mengapa Kirana senang melihat wajah laki-laki itu. Bahkan ia hampir menangis senang di saat sendirian dan merasa asing. Kok kamu bisa ada di sini? Kirana bisa melihat laki-laki itu mengatur nafasnya yang tersengal-sengal sambil berjalan mendekatinya. Gue memang lagi pengen kemari sekalian jalan-jalan. Ngeliat kelinci lagi jalan. Kirana memicingkan matanya berpura-pura marah meski hatinya senang. Kamu habis lari? Iya, sekalian olahraga. Kirana mengernyitkan keningnya dan tertawa. Olahraga? Tanya Kirana sambil memperhatikan Dilan yang melewatinya begitu saja. Mau kemana? Dilan merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan 2 lembar kertas, mengayunkannya ke udara. Mau naik kincir raksasa? Gue punya 2 tiket. Lebih 1, gue mau buang aja. Jangan dibuang, aku mau naik. Ayo cepat kalau gitu, wahananya cuma sampai jam 8:30. Iya, jawab Kirana sambil berlari kecil mengikuti langkah Dilan yang tidak berusaha meninggalkannya jauh di belakang. Dilan memegang dadanya yang menggebu-gebu. Ia terus berkeliling mencari gadis itu sambil berlari. Ia berharap dapat melihat gadis kelinci itu masih di sana dan tidak ingin mendapatinya kecewa saat kembali ke hotel. Lalu melihat Alfa sedang kesenangan sendiri hingga lupa janjinya pada gadis itu. Kepulan uap samar-samar keluar dari bibir Dilan yang masih tersengal-sengal. Dilan berdiri dan melihat punggung seorang wanita dengan rambut khasnya yang dikunci sedang berjalan lesu. Kelinci? Ada perasaan lega saat Dilan melihat gadis itu masih berada di sana. Hidungnya yang seperti jambu memerah karena dingin dan matanya yang bulat terlihat berbinar sambil mengerjapkan matanya berkali-kali saat melihat dirinya. Ia yakin gadis itu pasti hampir menangis saat melihatnya. Saat Kirana bertanya padanya, ia hanya bisa menjawab bohong. Dilan berlari bukan karena olahraga, tapi karena mencari dirinya. Dilan mengeluarkan 2 lembar tiket dari saku jaketnya yang sengaja ia beli untuk dinaiki jam berikutnya. Ayo cepat kalau gitu, wahananya cuma sampai jam 8:30. Kirana melangkahkan kakinya dengan hati-hati saat pintu kapsul terbuka. Sekarang ia benar-benar ada di dalam kapsul kaca raksasa tersebut. Di luar dugaannya, kapsul itu lebih besar dari kelihatannya dan dapat menampung belasan orang. Kapsul tersebut dilapisi baja putih, begitu kokoh. Di tengah-tengah kapsul berada tempat duduk dan yang terbuat dari kayu berbentuk oval. Tapi Kirana memilih berdiri di sisi kaca dan tentu saja Dilan berada tepat di sampingnya. Dari dalam kapsul, kota London terlihat begitu jelas. Menara Big Ben yang terkenal itu jadi terlihat kecil. Tetap di seberang Kirana memandang, ia bisa melihat gedung Houses of Parliament dengan lebih jelas. Suasana kota London saat malam hari sangat berbeda. Semua terlihat lebih berwarna karena cahaya lampu hias. Hampir semua didominasi oleh warna biru keunguan dan orange. Ketika kapsul hampir berada di puncak ketinggian, mereka bisa melihat kota London seperti langit malam yang ditaburi bintang. Luar biasa indah sekali. Begitu juga suasana di dalam kapsul, lebih gelap dan hanya remang lampu berwarna ungu yang menyinari mereka berdua. Ini pemandangan terindah yang pernah kulihat, bisik Kirana sambil jemarinya menyentuh kaca kapsul. Dan ini juga wahana paling besar yang pernah aku naiki.
Kamu menaikinya bersama artis terkenal seperti aku, ucap Dilan sambil tersenyum melihat Kirana dan suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku termasuk orang yang beruntung kan? Dilan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Hei, pinjam HP-nya. HP? Kirana menyerahkan ponselnya pada laki-laki itu dengan ragu. Nah sekarang ambil foto yang banyak, kata Dilan sambil nyengir. Kirana melonjak kegirangan. Benar juga. Dengan cepat ia menyambar ponsel dari tangan laki-laki itu. Kirana mulai mengambil gambar dirinya dengan latar belakang pemandangan kota London dan suasana di dalam kapsul saat itu. Tidak lupa ia juga mengambil gambar Dilan yang bersedia berpose untuknya. Lihat deh, foto yang aku ambil bagus kan? Ia menyerahkan ponselnya pada Dilan dan membiarkan laki-laki itu melihat-lihat. Dilan duduk di bangku kayu, memeriksa foto-foto yang diambil oleh gadis itu. Dilan mengadakan wajahnya dan menarik sudut bibirnya tersenyum saat melihat Kirana tersenyum sendirian melihat pemandangan kota London. Kelinci, lihat kamera. Dilan langsung mengambil gambar Kirana yang menoleh padanya. Mulutnya menganga. Lihat, mukamu jelek banget. Dilan tertawa girang. Hapus. Dengan tubuhnya yang kecil, gadis itu mencoba meraih ponsel tersebut, tapi Dilan segera berdiri sehingga gadis itu tidak bisa menggapainya. Entah apa yang dipikirkan Dilan, dirinya begitu senang menggoda gadis itu. Tiba-tiba, Dilan merangkul bahu Kirana, mendekatkan wajahnya agar sejajar dengan gadis itu. Pipi mereka hanya berjarak beberapa senti dan senyum, kata Dilan sambil mengarahkan kamera ke arah mereka dan mengambil gambar dengan latar belakang kota London yang terlihat begitu romantis. Kirana memegang dadanya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdebar-debar dan nafasnya tercekat. Kirana mencoba menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Lihat hasilnya bagus kan? Iya, Kirana tersenyum malu saat melihat fotonya sendiri. Ia bisa merasakan setiap perkataan dan suara yang keluar dari bibir Dilan berbeda dari biasanya, membuat Kirana merasakan hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dilan mengeluarkan ponsel miliknya, mengirim foto tersebut lewat Bluetooth. Sekarang masing-masing dari kita punya foto ini, dan Dilan memasang handsfree. Sini, dengar musik sambil lihat pemandangan. Kirana mengambil sebelah kabel handsfree-nya dan menempelkannya di telinga kiri. Lagu I Will Remember You yang dinyanyikan Sarah mengalun lembut di telinganya. Suasana di antara mereka berdua menjadi sunyi karena bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri yang tidak beraturan di sela-sela musik yang ia dengarkan. Kirana juga bisa mencium wangi parfum Dilan yang merasuk ke dalam saluran pernapasannya dan membuat dirinya semakin terlena. Bersama Dilan juga membuatnya menjadi hangat. Kirana tidak ingin berpikir yang aneh-aneh. Ia melepas kabel handsfree-nya, menoleh pada Dilan, dan berusaha membuang kesunyian di antara mereka. Sebenarnya, aku belum naik wahana ini. Alfa gak jadi menemuiku di bawah, katanya sambil menatap Dilan yang terlihat serius melihat pemandangan dan tidak mendengar perkataannya. Kamu ngomong apa? Dilan melepas handsfree-nya dan tiba-tiba pintu kapsul terbuka. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Ayo, Kirana menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Bersambung, thank you for watching.